Yesus akan datang untuk kedua kalinya lagi. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah nabi terakhir, nabi penutup. Kalau di Islam, kita tahu bahwa yang akan datang pada hari kiamat nanti, itu adalah Isa Al-Masih, anak Maryam, saudari perempuan Harun. Katanya Muhammad adalah nabi terakhir, tetapi yang datang malah Isa. Kenapa harus Isa? Seharusnya yang datang itu kan Muhammad. Kenapa teman-teman? Karena Muhammad kan nabi terakhir. Seharusnya Muhammad yang datang. Isa akan datang untuk mengalahkan Dajjal, ya. Lah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal kasih mujizat saja kepada Muhammad, kan bisa itu. Lalu kenapa harus Isa? Karena kalau Isa yang akan datang pada hari kiamat, maka menurut saya ya teman-teman, maka Muhammad itu bukan nabi terakhir di sini. Yang jadi nabi terakhir di sini seharusnya Isa, karena dia yang akan datang pada hari kiamat. Tetapi kan kita tahu setelah Isa ada Muhammad. Ini berdasarkan ajaran Islam ya teman-teman. Berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah nabi terakhir dalam Islam ya teman-teman. Berarti Muhammad juga bukan nabi terakhir dalam Islam. Kenapa teman-teman? Karena yang akan datang pada hari kiamat itu kan Isa. Seharusnya kalau memang Muhammad nabi terakhir, maka seharusnya dia yang datang pada hari kiamat nanti. Bukan malah orang lain yang datang. Kalau Isa yang datang pada hari kiamat dan karena itu mengatakan Isa adalah nabi terakhir, itu tepat, tetapi ada konsekuensinya. Muncul pertanyaan di sini, apakah tentang Nabi Muhammad itu nyata atau tidak? Di sini saya tidak mengatakan bahwa Muhammad itu tidak nyata, ya, ingat. Tetapi tentu akan muncul pertanyaan seperti itu. Dan juga kalau mengatakan Muhammad adalah nabi terakhir, tidak bisa juga. Kenapa? Karena yang akan datang pada hari kiamat itu adalah orang lain, bukan Muhammad. Jadi di sini pun ya teman-teman, pernyataan itu kontra. Berarti yang saya lihat di sini, Isa itu lebih spesial dari Muhammad. Terlepas dari konteks Isa diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, intinya Isa itu lebih berpengaruh, lebih spesial dibanding dari yang lain ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kita tahu Yesus Kristus itu adalah nabi terakhir, nabi penutup, dan dia sendiri yang akan datang untuk kedua kalinya. Ini tepat, tidak kontra ya teman-teman, seperti dalam pemahaman Islam, ajaran Islam mengatakan bahwa Muhammad nabi terakhir tetapi yang datang malah Isa. Paham tidak kalian? Jadi berdasarkan referensi yang saya baca, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu akan datang, akan turun pada hari kiamat dengan tujuan untuk mengalahkan Dajjal. Sekaligus Nabi Isa alaihissalam itu akan datang untuk menjadi saksi bagi kaum ahli kitab, membuktikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW serta menjalankan misi untuk menegakkan syariat Islam. Nah, alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nabi Isa karena Dajjal itu akan menyebar fitnah. Dajjal akan menyebar fitnah bahwa ia adalah Tuhan. Dajjal ini adalah Tuhan, sehingga Nabi Isa itu akan turun untuk membantah klaim dari si Dajjal itu dan menegaskan diri Isa ini adalah hanya sebagai utusan Allah, bukan Tuhan. Untuk membuktikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW, kenapa harus Isa yang membuktikan? Kenapa bukan Muhammad sendiri yang membuktikan itu? Kan seharusnya Muhammad sendiri yang membuktikan itu supaya orang bisa mempercayai bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu memang benar. Kenapa harus dibutuhkan kesaksian orang lain di sini? Nah, oknum-oknum Islam itu biasanya menolak kesaksian orang lain. Contoh, murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka tidak percaya itu. Mereka bilang itu palsu, sudah dipalsukan semua. Tetapi di sini untuk membenarkan ajaran yang dibawa Muhammad, kenapa harus memakai kesaksian dari orang lain lagi di sini? Apa hubungannya Isa yang bukan pembawa agama Islam, yang bukan Nabi Islam? Apa hubungannya dengan Muhammad? Apa hubungannya Isa anak Maryam yang adalah orang Lewi dengan Muhammad yang adalah orang Arab? Apa hubungannya? Jadi anggapan saja ya teman-teman, klaim mereka itu benar. Jadi anggap saja bahwa Maryam, saudari perempuan Harun itu punya anak, yaitu Isa. Ya maka ya bagi saya Isa itu memang benar utusan dan dia bukan Tuhan. Isa anak Maryam kan manusia biasa seperti saya juga. Dia bukan Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Kalau Mesias yang dijanjikan oleh Allah, itu kan Mesias yang akan dilahirkan oleh Bunda Maria, tunangan Yusuf. Mesias ini dari keturunan Yehuda. Dan orang itu adalah Yesus Kristus yang lahir di Betlehem, bukan lahir di bawah pohon kurma. Kalau yang lahir di bawah pohon kurma itu adalah anak Maryam, saudari perempuan Harun, yaitu Isa. Itu bukan Mesias yang dijanjikan Allah.
Dan kalau memang Isa adalah hanya utusan berdasarkan ajaran Islam, ya wajar-wajar saja dia adalah utusan dan bukan Tuhan. Kalau Yesus kan Tuhan, dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Isa anak Maryam saudari perempuan Harun itu bukan Mesias yang dijanjikan Allah. Karena Mesias yang dijanjikan Allah itu berasal dari keturunan Yehuda. Dan Isa anak Maryam saudari perempuan Harun itu dari keturunan Lewi. Mana ada Mesias dari keturunan Lewi? Kan dari keturunan Yehuda. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kalau mereka mengatakan Isa itu hanya utusan, ya wajar-wajar saja. Isa anak Maryam itu tidak ada bedanya dengan kita. Tidak ada bedanya dengan Anda dan saya. Dia hanya manusia biasa. Kalau Yesus kan bukan hanya manusia, dia adalah Allah. Tentu kita berbeda dengan Yesus secara keilahiannya. Karena dia adalah Allah. Kita adalah manusia, hanya manusia, sebatas manusia. Manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tetapi Tuhan, Allah, bisa menjadi manusia. Paham tidak kalian? Sekali lagi, kalau Isa atau Yesus anak Bunda Maria tunangan Yusuf, dia adalah Mesias. Dan kalau Isa anak Maryam saudari perempuan Harun itu, ya dia bukan Mesias. Dan kalau mereka bilang Maryam saudari perempuan Harun itu punya anak yaitu Isa. Nah di sini lagi ya teman-teman, kalau kita lihat sepanjang sejarah itu ya teman-teman, Maryam saudari perempuan Harun itu tidak punya anak. Tidak punya anak ya teman-teman. Masa Allah yang satu itu tidak tahu kalau Maryam saudari perempuan Harun itu tidak punya anak? Kalau dia punya anak ya teman-teman, siapa tunangannya? Kalau mereka bilang Yusuf, lalu kapan Yusuf bertemu dengan Maryam saudari perempuan Harun ini? Kalau mereka tidak tahu siapa tunangan Maryam saudari perempuan Harun ini, lalu bagaimana tentang silsilah Isa versi Islam ini? Kalau Yesus, kita tahu Yesus memang tidak punya bapa jasmani ya teman-teman. Tetapi setidaknya kita tahu tunangan Bunda Maria ini jelas ya teman-teman, yaitu Yusuf. Dan Yesus sendiri berasal dari keturunan Yehuda. Jadi silsilah Bunda Maria dan anaknya sendiri yaitu Yesus Kristus itu sangat jelas dalam Alkitab ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan Isa dan ibunya Maryam saudari perempuan Harun ini? Bisakah Al-Quran menjelaskan silsilah Isa dan ibunya Maryam saudari perempuan Harun ini dengan jelas dan rinci? Bisakah Al-Quran menjelaskan tentang silsilah Isa anak Maryam ini dengan jelas dan rinci tanpa melihat atau memakai kutipan-kutipan dari luar Al-Quran? Silsilah Isa ini kan penting ya teman-teman. Tidak hanya sebatas, oh Isa itu anak Maryam, Maryam ini anak Imran. Lalu selanjutnya, ini penting ya teman-teman. Karena yang akan datang pada hari kiamat itu kan Isa. Ya kita harus menggali lebih mendalam silsilah Isa ini. Siapakah Isa ini? Kenapa dia yang harus datang pada hari kiamat? Kenapa bukan Muhammad saja? Supaya kan cocok dengan klaim yang mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dalam Islam ya. Dan ini tidak sesuai klaim ya teman-teman. Justru yang datang pada hari kiamat nanti itu adalah orang lain ya teman-teman. Itu adalah Isa. Dan kalau kita bandingkan dengan Alkitab, ini lebih cocok ya teman-teman. Maksud saya di sini saya tidak mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Tetapi kalau dalam Islam mengatakan bahwa yang akan datang pada hari kiamat itu adalah Isa, ini cocok dengan Alkitab ya teman-teman. Karena yang akan datang kedua kalinya itu adalah Yesus Kristus ya teman-teman. Jadi cocoklah kalau kita mengatakan Yesus itu adalah nabi terakhir. Bukan hanya cocok, itu memang realita ya teman-teman, bahwa Yesus Kristus itu adalah nabi terakhir. Nah, kita kembali lagi ke silsilah. Begitupun juga dengan silsilah Muhammad. Itu kan harus jelas karena yang membawa agama Islam itu kan Muhammad. Nabi Islam itu kan Muhammad. Seharusnya yang datang pada hari kiamat itu kan Muhammad, bukan malah Isa. Kan Nabi Islam itu kan Muhammad. Dan juga ya teman-teman, silsilah Muhammad itu penting ya. Siapa nama ayah ibu Muhammad? Dari ayah ibu Muhammad siapa? Dari atasnya ayah ibu Muhammad lagi siapa? Dan seterusnya. Ini harus jelas ya teman-teman.